Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, saya panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya, sehingga kita semua bisa melakukan presentasi pada hari ini. Dan perkenalkan, saya Adi Wahyu Prayogo. Di sini saya akan memimpin presentasi dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama, Adi Wahyu Prayogo 2019 11544. Yang kedua, Nur Salihah 2019 11550. Yang ketiga, Amber Kusumaningrum dengan NIM 2019 11555. Yang keempat, Muhammad Yusuf Bahtiar dengan NIM 2019 11588. Yang kelima, Hafiz Rujan dengan NIM 2019 11614. Yang keenam, Rizky Catur Anggraini dengan NIM 2019 11637. Yang ketujuh, Vika Durotunisa dengan NIM 2019 11674. Yang kedelapan, Manda Bagas Prasetya dengan NIM 2020 11280. Dan yang ke-9, Alvina Widayanti dengan NIM 2020 11379. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai Good Corporate Governance atau GCG. Dan selanjutnya akan saya serahkan kepada anggota saya guna menjelaskan lebih dalam lagi. Silakan. Good governance dapat diartikan sebagai kepemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintahan mencakup ruang lingkup yang luas, termasuk bidang politik, ekonomi, dan sosial, mulai dari proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan hingga pelaksanaan dan pengawasan. Dalam bahasa sederhana, governance berarti proses pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan atau implementasinya. Secara umum, dapat dikatakan bahwa governance adalah penyelenggaraan pemerintah berdasarkan prinsip partisipasi maksimal dari semua pemangku kepentingan atau stakeholder, hukum dan aturan atau rule of law, transparansi, responsivitas, orientasi, konsensus, keadilan dan kewajaran, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, dan visi strategis. Konsep GCG, wadah, organisasi atau perusahaan sosial pemerintahan. Tujuan: mengingatkan kinerja organisasi, menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi, mengingatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan. Model, yakni suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan, termasuk prinsip-prinsip, serta nilai-nilai yang melandasi praktek bisnis yang sehat. Mekanisme yakni mengatur dan mempertegas kembali hubungan, peran, wewenang, dan tanggung jawab. Dalam arti sempit, ialah antar pemilik atau pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi. Dalam arti luas, ini antar seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya akan dilanjutkan saya. Prinsip-prinsip governance yang diterbitkan OECD itu mencakup hal berikut. 1. Landasan hukum yang diperlukan untuk menjamin penerapan good corporate governance secara efektif. Menurut OECD, apabila pemerintahan suatu negara menginginkan prinsip-prinsip good corporate governance diterapkan secara efektif di negaranya, mereka wajib membangun landasan hukum yang kemungkinan hal itu terjadi. 2. Hak pemegang saham dan fungsi pokok kepemilikan perusahaan. Para pemegang saham mempunyai hak-hak tertentu. OECD menyarankan hak-hak tersebut dilindungi, baik secara hukum maupun oleh masing-masing perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga, perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham, yaitu perusahaan wajib menjamin perlakuan yang adil terhadap semua pemegang saham perusahaan, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Yang keempat, peranan the stakeholders dalam corporate governance, yaitu OECD juga menyarankan adanya perlindungan hak dan kepentingan para anggota the stakeholders non pemegang saham. Saya Manda Bagas Prasetya
NIM 2020-11280 akan membacakan nomor 5, prinsip pengungkapan informasi secara transparan. Prinsip Good Corporate Governance lainnya yang disosialisasikan OECD kepada negara-negara anggota dan negara-negara non-anggota adalah pengungkapan informasi perusahaan secara transparan. Nomor 6. Tanggung jawab Dewan Pengurus. Tanggung jawab Dewan Pengurus, organisasi Dewan Pengurus atau Board of Director di banyak negara terdiri dari 2 lapis. Di Indonesia, lapis pertama disebut Dewan Komisaris, sedangkan lapis kedua disebut Direksi. Lapis pertama Board of Director berfungsi sebagai pengarah dan pengawasan jalannya operasi bisnis perusahaan dan kinerja direksi. Indra Surya dan Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan GCG adalah yang pertama, memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. Yang kedua, mendapatkan biaya modal atau cost of capital yang lebih murah. Yang ketiga, memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Yang keempat, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Yang kelima, melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. GCG dalam manajemen perusahaan. Dalam pelaksanaan penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atau situasi di kondisi perusahaan dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam penerapan GCG menggunakan pentahapan berikut. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama. 1. Awareness building, 2. GCG assessment, dan 3. GCG manual building. Awareness building merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam menerapkannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar lokakarya dan diskusi kelompok. Agensi teori atau teori keagenan. Menurut Jensen dan Mackling 1976 menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer dengan pemilik. Teori keagenan ini menjelaskan hubungan kontraktual manajer dengan pemilik. Pemilik perusahaan memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada manajer berdasarkan kontrak kerja. Perspektif keagenan dapat dijadikan acuan untuk memahami GCG. Berbagai gagasan tentang GCG dikembangkan dengan mengacu pada teori keagenan secara bersamaan. Oleh karena itu, terdapat 2 kepentingan yang saling bertentangan dalam perusahaan, yaitu kepentingan memaksimalkan keuntungan pemilik perusahaan dan kepentingan memaksimalkan keuntungan para manajer. Terima kasih, dan itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai Good Corporate Governance atau GCG. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mewakili kelompok 5 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami memohon maaf apabila ada salah kata atau perilaku yang tidak berkenan yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Baiklah, saya tutup presentasi kali ini. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.